Nah, untuk mengetahui gimana lengkapnya, kita sama-sama belajar. Kita lihat yuk video dan instruksinya cara bikin tempe ya. Check it out! Ini kacang kedelai yang kita pakai ya bun, 500 gram. Nah, sebelum dipakai kita harus rendam dulu selama 4-5 jam. Nah, setelah itu kita rebus selama kira-kira 1 jam. Nah, ini proses merebus. Setelah itu, setelah selesai, kita diamkan sampai benar-benar dingin. Nah, kemudian kita proses pembersihan. Nah, jadi sekarang kita cuci nih. Habis direbus, udah dingin. Setelah dingin, sebenarnya ini belum dingin sekali sih, cuman hangat-hangat kuku gitu nggak apa-apa ya. Nah, sekarang kita cuci. Kasih air dingin. Sambil diuyak-uyak. Jadi biar dia terpisah dari kulit arinya. Nah, ini kayaknya udah hampir semua terkelupas kacangnya. Kita bilas sambil masih milihin beberapa yang masih ada kulitnya ya. Nih. Tuh kan? Udah terpisah, dibilas. Nanti kita setelah dibilas kita rendam lagi, diemin sekitar 1 atau 2 hari ya. 1 hari. Kalau di udara kayak begini sih 1 hari bagusnya. Nah, ini kita bilas. Sudah semua terkelupas kulit arinya. Lalu kita tuangkan. Kita buang airnya ya. Sebentar ya, ini sebagian masih ada yang belum terkelupas kulit arinya. Nah, kita tuang airnya. Pada lari-lari. Kita tuang airnya. Sambil dilihat begini. Nah, nanti kita ambil untuk yang di situ. Nah, ini kita bilas, kasih air lagi untuk membuang sisa-sisa kulitnya. Ini nih. Jadi mesti telaten tuh metani ini ya. Kayak ngambilin kutu itu. Nah, ini airnya udah kita buang. Ini kita mau bilas ya. Kita mau bilas sambil kalau ini diliatin kalau masih ada yang nemu yang kulitnya masih ada, kulit arinya. Nah, ini kulit arinya masih ada 1-2, jadi kita bersihin lagi ya sampai bersih. Dengan cara digoyang-goyang, nanti kan kulit arinya tertinggal tuh. Nah, tuh kan kayak gini, pastikan sampai bersih.
selesai. Terus kita pindahin ke panci ya. Sebentar, saya masih nemu kulit ari ini. Maaf ya, ini saya taruh di sini dulu, nanti habis ini saya bersihin, oke? Ya. Ini udah bersih. Lalu kita taruh di sini. Setelah kita tuang, terus kita kasih air. Kita kasih air bersih. Terus tinggal kita diamkan, kita tutup. Nah, ini kita tutup, diamkan selama 1 atau 2 hari. Nah, jadi ini kedelai yang kemarin udah kita rebus, kita diemin kira-kira 1-2 hari. Nah, tadinya ini mau saya bikin 1 hari, tapi ternyata fermentasinya belum sempurna, jadi ini kita diemin hampir 2 hari. Nih, jadinya seperti ini ya. Nih, kalau ada buih-buihnya gini nih, biasanya dia akan bagus hasilnya. Nah, terus setelah itu kita tuang ke sini. Jangan dicampur ya, Bun. Nah, jadi kita pisahkan kedelai sama airnya. Kita angkat. Nah, lalu kita rebus airnya sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, baru kita masukkan kedelai. Lalu kita rebus sekitar 7-10 menit. Nah, ini kita lihat dulu ya, Bun. Nah, sepertinya sudah mendidih. Lalu kita boleh masukkan kedelainya ya. Tangan saya sudah bersih ya. Nah, kita masak selama 7-10 menit. Kita tutup kembali ya. Nah, ini udah 10 menit kita rebus. 10 menit bisa kita tiriskan, tapi ini 10 menit itu optional ya, Bun. Jadi bisa juga kalau pengen kedelainya lebih empuk, jadi bisa lebih lama. Nah, jadi ini kedelai yang udah kita rebus selama 10 menit tadi, tapi itu optional ya. Kalau misalkan pengen kedelainya lebih empuk, bisa lebih lama lagi. Tapi karena saya maunya kedelainya yang masih agak keras gitu, jadi cukup 10 menit. Nah, ini kita tiriskan. Tunggu sampai airnya benar-benar habis ya. Nah, untuk menunggu kadar air habis itu kan biasanya lama ya, agak lama. Nah, ini kita ada 2 pilihan. Bisa kita dengan cara disangrai, jadi dia cepat kering, mengurangi kadar air, atau dengan dimasukin ke sini
Nah, dimasukin ke sini. Terus kita puter pakai yang puteran alat pencuci sayur. Nah, sekarang kita sangrai kedelai yang tadi udah kita rebus untuk mengurangi kadar air. Maaf ya, wajahnya cantik sekali. Jadi kita sangrai dengan api kecil untuk menghilangkan air. Karena di sini cuacanya tidak mendukung kalau kita menunggu sampai kering. Nah, kalau nggak mau disangrai bisa juga dengan cara lain, yaitu ditaruh di wadah seperti ini nih, terus dipakai hair dryer untuk mengeringkan. Tapi saya sih lebih suka dengan cara disangrai seperti ini, jadi dia keringnya merata. Nah, ini kayaknya udah ya bun, kayak gini. Jadi jangan terlalu lama, ini cukup 10 menit aja, hanya untuk mengurangi kadar air. Lalu kita pindahkan ke sini, ke tempat yang datar. Nah, ini kita udah selesai, tinggal menunggu dingin. Nah, dalam prosesnya ini jangan sampai kita pegang-pegang terus ya bun, nanti tempenya nggak bagus jadinya, atau bahkan akan jadi gagal. Sekarang ini delainya udah dingin, kita lakukan proses peragian. Ini saya pakai ragi ini. Nah, ini cukup, jangan banyak-banyak ya bun, nanti kalau terlalu banyak dia akan nggak jadi karena terlalu asam. Nah, segini aja. Jadi kita campur, kita ratakan. Nah, ini kalau kebanyakan ragi bukan asam ya, sorry, tapi kepanasan, jadi dia cepat matang. Jadi cepat busuk, sebelum tempenya jadi udah busuk duluan. Nah, jadi ini kita aduk rata, pastikan semua tercampur rata dengan ragi. Nah, ini setelah masukin ragi, kita pakai tepung beras. Tapi ini optional ya, kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Jadi saya pakai tepung beras 1 sendok ini muncung. Lalu kita campur lagi kayak tadi, kayak waktu ngasih ragi. Nah, ini udah selesai kita ragiin. Lalu kita masukkan ke dalam plastik. Plastiknya boleh plastik apa aja. Ini plastik yang udah dilubangin ya bun. Ini udah saya coblos-coblos nih. Lalu kita tutup.
dan kita ratakan seperti ini. Nah, ini kita buat dari setengah kilogram kedelai, jadi 2 plastik begini ya bun. Nah, ini hasil dari setengah kilo kedelai ya, jadi 2 plastik begini. Nah, ini kayaknya kurang lubangnya, tapi tadi udah saya bolongin, tapi ini mau saya bolong-bolong lagi ya. Sekarang udah selesai, kita terakhir kita tutup pakai ini dan simpan di tempat yang kering dan agak panas. Tapi karena sekarang ini lagi musim panas, jadi saya taruh di mana aja. Nah, kalau sudah begini, kita tinggal menunggu proses proses fermentasinya 1-2 hari, baru nanti kita ready panen tempe. Nah, setelah 2 hari kita menunggu prosesnya, tempenya akhirnya jadi juga. Nah, cuman tadi pas kita ambil jatuh, tuh gerumpil tuh, lihat, rusak sedikit, tapi nggak apa-apa ya. Nah, untuk mengetahui gimana jadinya, yuk kita buka. Penasaran kan? Kita buka ya. Bentar ya, saya pilih yang gerumpil dulu. Oke. Kita iris, bismillah. Wow, lihat nih, amazing. Nah, bun, ini lihat hasil dalamnya, kita potong-potong ya. Jadi dalamnya kayak gini, bagus banget ya, cantik banget.